Wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabi wal ali. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman wa 'amalan wa fiqhan fid din. Teman, pada malam hari ini kita meneruskan lagi ya pelajaran yang sudah kita buka di tahun kemarin, yang mana tahun kemarin kita berhenti di dalam bagaimana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Seperti apa yang sudah kita pelajari di tahun kemarin, bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Orang yang paling dermawan, bahkan ketika datangnya bulan Ramadan, beliau lebih dermawan lagi. Datangnya bulan Ramadan lebih dermawan lagi, sampai-sampai diriwayatkan ajwadu minar rihil mursalah. Beliau itu lebih dermawan daripada angin-angin yang berhembusan. Kalau kita lihat angin, apa aja yang dibawa, semuanya dibawa sama angin. Begitupun dermawannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Maka juga di dalam pelajaran hari ini masih membahas sebagian tentang daripada kedermawanannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Ya, dermawan itu bukan dalam artian ketika kita kaya, baik daripada finansial ataupun ilmu ataupun apapun itu. Ya, kalau kita kaya, mungkin orang lebih mudah untuk dermawan. Tapi orang yang enggak punya apa-apa itu pun bisa untuk dermawan. Lihat contoh Nabi besar Muhammad. Bahkan berapa banyak hadis yang meriwayatkan Nabi Muhammad itu ketika di rumahnya enggak ada makanan, dia puasa. Makanya di situ al ulama sebagian mereka beristinbat, mengambil hukum bahwasannya puasa sunnah itu enggak perlu yang namanya tabyitun niyah. Enggak perlu. Karena Nabi Muhammad itu ketika datang ke rumah Sayyidatuna Aisyah, nanya, di rumah ada makanan enggak? Oh, enggak ada. Kalau enggak ada makanan, idzan inni shaim. Kalau enggak ada makanan, ana puasa. Dan Nabi bertanya itu ketika fajar sudah lewat. Berarti kan di situ enggak ada tabyitun niyah. Dari malam itu Nabi Muhammad enggak ada nawaitu shauma ghadin, enggak ada. Di situ ulama sebagian daripada mereka beristinbat, di dalam puasa sunnah itu tidak diwajibkan tabyitun niyah. Karena tadi daripada hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang keseringan perutnya itu ditahan dengan batu. Karena apa? Karena lapar. Lah kok bisa orang yang sering puasa karena enggak ada makanan, orang yang sering nahan perutnya karena lapar, enggak ada makanan, kok bisa dibilang orang yang paling dermawan. Nah itu. Jadi jangan kita ambil kesimpulan ya, mau dermawan nunggu ada uang dulu, mau dermawan nunggu ada rezeki dulu, mau dermawan nunggu ini nunggu itu, tidak. Niatkan dalam hati, apapun yang kita punya kita bagi kepada saudara-saudara kita, daripada ilmu, daripada tenaga, daripada harta, daripada makanan-makanan yang ada di rumah, kita bagi-bagi. Dan sebagian di sini dalam kitab yang kita pelajari yang sudah lewat, saya ingat di tahun kemarin itu kita juga pernah ada bahwasanya Nabi besar Muhammad itu pernah berkata, aku ini adalah orang yang paling dermawan. Dan kalau kalian pengen jadi orang yang paling dermawan setelah aku, Nabi besar Muhammad, maka sebarkanlah ilmu yang sudah kalian pelajari. Jadi kalau kita ingin jadi orang yang dermawan setelah Nabi besar Muhammad, sekarang ini apa yang sudah kita pelajari, baik di dalam pelajaran Ramadan ini, baik di pelajaran sebelum-sebelumnya, yang banyak sekali jadwal Buya, Habib Nabil, Habib yang lain, ustadz-ustadz yang lain yang mengajar, itu kan ilmu yang banyak. Sedikit banyaknya antum sudah dapatkan. Jadi kalau antum mau dikatakan orang yang dermawan setelah Nabi besar Muhammad, apa yang sudah kita ambil, kita dapatkan manfaat tersebut, kita
sebarkan untuk siapa? Untuk istri kita, untuk anak kita, untuk kedua orang tua kita, untuk tetangga kita, untuk rekan kerja kita, untuk semua orang yang di dalam lingkup kita ini kita bisa berikan manfaat yang sudah kita dapatkan. Insyaallah kita termasuk orang-orang yang dermawan setelah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini masih menerangkan tentang daripada dermawannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Al-Imam An-Nawawi mengatakan makna daripada mudarasatul Quran. Mudarasatul Quran huwa an yagra ala ghairihi wa yagra ghairuhu alaih. Jadi apa sih maksud daripada belajar Al-Quran itu? Maksud daripada belajar Al-Quran itu adalah kita membaca Al-Quran di depan orang lain pun membaca Al-Quran di hadapan kita. Itu namanya mudarasatul Quran. Dan hikmah di dalam mudarasah Al-Quran tersebut, di situ tujaddid lahul ahad bimadi dinginan nafs. Di situ memperbarui diri kita ini di dalam apa? Hati kita ini kaya, hati kita ini luas. Ya. Dan ghina itu adalah sababul jud, sebab orang bisa dermawan. Orang kalau hatinya sempit, gimana dia mau dermawan? Tapi kalau hatinya luas, hatinya lapang, itu mungkin dia bisa untuk dermawan. Tapi kalau hatinya sempit, pikirannya sempit, dia baru punya uang 1 juta. 1 juta anak punya uang, ini dikit. Ya, nah hati yang sempit tersebut, dia ngelihat uang hanya 1 juta, dia nggak mau untuk sedekah. Tapi orang yang hatinya luas, dengan uang yang seperti itu, dia pasti mau untuk bersedekah. Nah, caranya kita untuk memperkaya hati ini, untuk memperluas hati ini, dengan kita belajar daripada Al-Quran. Wal ghina sababul jud wal judu fi syar'i i'ta'u ma yanbaghi liman yanbaghi. Kita memberikan orang dengan sesuatu yang harus kita berikan bagi orang yang berhak. Bagi orang yang berhak untuk kita berikan daripada hal tersebut. Uang orang yang berhak, ilmu orang yang berhak, dan semuanya. Wa huwa a'ammu minas sadaqah wa aidan fi Ramadan mausimul khairat. Ya, dan di Ramadan ini memang musimnya kebaikan. Memang kita ini dianjurkan selalu berbuat baik di bulan Ramadan. Makanya di dalam bulan Ramadan Allah punya nafahat, Allah punya pemberian, Allah punya hadiah, Allah punya anugerah yang mana tidak Allah berikan di bulan-bulan yang lain. Oleh karena itu kita pun dianjurkan oleh Allah untuk memberikan itu daripada kebaikan, ihsan, sedekah, apapun itu kepada orang lain. Li'anna ni'amallahi 'ala ibadihi fihi zaidatun 'ala ghairihi. Nah itu karena nikmatnya Allah kepada hambanya di bulan Ramadan itu lebih daripada bulan-bulan yang lain. Tamam, samir. وفي الحديث من الفوائد غير ما سبق تعظيم شهر رمضان لاختصاصه بابتداء نزول القرآن فيه ثم معارضة ما نزل منه ويلزم من ذلك نزول جبريل كثيرا فيه وفي كثرة نزوله من توارد الخيرات والبركات ما لا يحصى ومنها أن فضل الزمان إنما يحصل بزيادة العبادة فيه وأن مداومة التلاوة توجب زيادة الخير وفيه استحباب تكثير العبادة في آخر العمر ومداركة الفاضل بالخير والعلم وإن كان هو لا يخفى عليه ذلك وفيه أن ليل رمضان أفضل من نهاره وأن المقصود من التلاوة الحضور والفهم لأن الليل مظنة ذلك لما في النهار من الشواغل والعوارض الدنيوية فائدة تشتمل على نبذة من فضل القرآن العظيم وعلو منزلته وأن المقصود من تلاوة القرآن الإيمان به والتدبر في آياته وأنه أفضل الذكر فأنه كلام ربنا ومعجزة نبينا وهو ينبوع لعلوم ومعدن المعارف والفهوم
فإن أردت شيئا من ذلك فألق السمع اعلم أنه قد روى الإمام الترمذي بسنده إلى أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لعبد في شيء أفضل من ركعتين يصليهما العبد وأن البر لا يدر على رأس العبد ما دام في صلاته وما تقرب العبد إلى الله بمثل ما خرج منه يعني القرآن. وذكر الإمام الترمذي في جامعه بسنده إلى الحارث الأعواري على علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون فتن كقطع الليل المظلم قلت فما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله تبارك وتعالى فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهدل من تركه من جبار قصمه الله ومن اتبع الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين ونوره المبين وذكر الحكيم وهو صراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تتشعب معه الآراء ولا تشبع منه العلماء ولا تمله الأتقياء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه وهو الذي لم تنتهي الجن إذا سمعته أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا من علم علمه سبق ومن قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به أجر ومن دعا إليه هدي إلى صراط المستقيم خذها إليك يا عور. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن القرآن مأدبة الله فمن دخل فيه فهو آمن. ذكره الإمام القرطبي في الأذكار عن القاسم بن سلام في غريبه قال وتأويل الحديث أنه مثل شبه القرآن بصنيع صنعه الله عز وجل للناس لهم فيه خير ومنافع ثم دعاهم إليه. Wafil hadits minal fawaid, dan dalam hadis yang sudah di atas banyak daripada faidah-faidah. Yang mana di dalam faidah tersebut adalah bagaimana kita Allah Subhanahu wa taala memuliakan, mengagungkan bulan Ramadan karena ikhtisas, kekhususan daripada bulan Ramadan tersebut, daripada di situ banyak daripada mulainya turunnya Al-Qur'an dan banyaknya turun malaikat Jibril alaihi salam, dan juga banyak daripada situ barakat wal khairat yang enggak bisa dihitung yang Allah berikan khusus hambanya hanya di bulan Ramadan. Dan juga di situ dianjurkan orang untuk mudawamatut tilawah, terus baca Al-Qur'an, karena mudawamatut tilawati tujibu ziyadatul khair, itu memberikan kita banyak daripada kebaikan. Makanya di situ juga istihbab takthirul ibadah fi akhiril umur. Disunnahkan kita untuk memperbanyak ibadah di akhir-akhir umur kita, ataupun perkara-perkara kita diperbanyak untuk kita beribadah. Makanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam syadda mi'dharahu, beliau ikat punya sarung, beliau ikat ketika di 10 akhir bulan Ramadan. Dalam artian di situ beliau betul-betul bermujahadah, betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk tilawah, memperbanyak daripada baca Al-Qur'an, khususnya di malam hari. Kenapa di malam hari? Ini dilihat. Wa fihi anna laila Ramadan afdal min nahari. Kenapa Allah khususkan malam Ramadan itu lebih baik daripada siang? Kenapa? Annal maksud minat tilawah al-hudur wal faham. Karena yang dimaksud dengan tilawah itu kita itu menghadirkan diri kita, menghadirkan hati kita dan pemahaman kita di dalam membaca Al-Qur'an. Jangan cuma kita baca tapi kita nggak tahu artinya,
Jangan kita baca tapi kita tidak mengamalkan daripada isi daripada Al-Qur'an tersebut. Makanya di sini dianjurkan kita untuk tilawah. Tilawah, apa maksud daripada tilawah? Al-hudur wal faham. Kita menghadirkan hati kita dan memahami daripada isi daripada Al-Qur'an tersebut, dan itu bisa terjadi ketika kita di malam hari. Kenapa? Karena siang hari itu orang banyak bekerja, minasyawagil wal awarid ad-dunyawiyah. Belum ada lagi hal-hal dunia-dunia yang datang ini. Orang datang mau beli itu, orang ada keperluan lain, itu biasanya datang di siang hari. Mana ada orang butuh sampai kita datangnya di malam hari, pasti di siang hari. Nah, pasti di malam hari. Makanya malam hari itu lebih afdal kita untuk membaca Al-Qur'an daripada di siang hari. Karena siang hari sibuk, ada yang bekerja, ada yang urusan sama janjian sama orang lain ataupun hal-hal yang lain. Tapi kalau udah malam, udah selesai. Makanya paling bagus baca Quran di malam hari. Sini faidatun tashtamilu ala nubdhah min fadlil Qur'anil azim wa uluwi manzilatih, wa anna al-maqsud min tilawatil Qur'an al-imanu bih. Maksud daripada membaca Al-Qur'an, kita beriman dari apa yang sudah kita baca. Isi daripada Al-Qur'an tersebut, kita harus mengimani bahwa Al-Qur'an itu kitabullah yang diturunkan untuk Nabi besar Muhammad. Wa tadabbur fi ayatih. Tadabbur, pelan-pelan bacanya, sesuai dengan harokatnya, sesuai dengan matnya, sesuai dengan kita menghayati apa itu isinya, apa itu kandungan tafsirnya. Wa annahu afdalul dzikr. Dan itu paling bagusnya kita berzikir. Kalau ada orang nganjurkan, Habib nganjurkan baca rotib, Habib fulan nganjurkan baca ini, itu masih kalamnya manusia. Ya, bagaimana dengan kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Fa'annahu kalamu Rabbina wa mu'jizatu nabiyyina. Karena Quran itu kalamnya Allah, mukjizatnya Nabi besar Muhammad, wa huwa yanbu'ul ulum, sumber ilmu, ma'dinul ma'arif, tambangnya pengetahuan dan pemahaman. Maka idza aradta syai'an min dzalik fa'alqis sama. Kalau kalian ingin sesuatu daripada ilmu, pemahaman yang ada di dalam Al-Qur'an, maka dengarkan, pasang telinganya, pasang hatinya, agar kita mendapatkan daripada ilmu, pengetahuan, pemahaman yang ada dalam Al-Qur'an. Dan juga di sini diriwayatkan daripada Imam Tirmidzi daripada sanadnya Abi Umamah bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma adinallahu li'abdin fi syai' afdalu min rak'ataini yusallihim al-'abd." Maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan hambanya untuk melakukan sesuatu hal yang mana hal tersebut lebih afdal daripada salat 2 rakaat. Dalam artian enggak ada pekerjaan apapun itu yang lebih afdal daripada salat 2 rakaat. Wa annal birra la yudhar ala ra'sil 'abdi madama fi salatih. Kebaikan itu selalu yudhar itu mengelilingi atau membanjiri kepada kepalanya seorang hamba selagi dia masih dalam keadaan salat. Wa ma taqarrabal 'abdu ila Allah bimithli ma kharaj minhu ya'nil Qur'an. Jadi paling bagusnya seseorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah itu salat dan membaca Al-Qur'an. Di sini Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Satakunu fitanun ka qita'il lailil muslim." Akan terjadi fitnah. Kata Nabi Muhammad, akan terjadi fitnah. Seperti apa fitnah tersebut? Ka qita'il lailil muslim. Seperti potongan malam-malam yang gelap. Apa maksud daripada al-lailil muslim? Orang itu sudah enggak bisa adamu tabyinis salah wal fasad. Orang enggak bisa membedakan. Sampai saking gelapnya itu fitnah, orang aja enggak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Itu maksud daripada qita'il lailil muslim. Saking dahsyatnya nanti fitnah-fitnah yang mana sekarang ini sudah kita rasakan. Maka seorang sahabat bertanya, kalau seandainya sudah ada fitnah yang seperti itu, wahai Rasulullah, famal makhraj? Jalan keluarnya seperti apa? Kalau sudah ada fitnah yang begitu seram,
fitnah yang sudah kita nggak bisa bedakan mana yang betul, mana yang salahnya, maka jalan keluarnya seperti apa? Maka Nabi Muhammad SAW katakan, kitabullah. Jalan keluarnya itu adalah Al-Quran. Karena situ ada khobar orang sebelum kita, orang yang akan datang, ada hukum-hukum yang bisa memisahkan antara kita, ya. Orang yang mengikuti selain jalan Al-Quran itu akan sesat. Maka Quran itu adalah hablullahil matin, adalah talinya Allah yang sudah kuat, yang sudah kokoh. Makanya jangan sampai kita terlepas daripada Al-Quran. Wa huwas siratul mustaqim. Quran itu adalah sirat mustaqim. La tadhibu bihil ahwa. Yang enggak mungkin dalam Al-Quran itu kemasukan daripada hawa nafsu seorang, enggak mungkin. Dan enggak mungkin juga tatasya'ab minhul ara. Di dalam Al-Quran enggak mungkin ara ini, pendapat-pendapat orang itu akan terpecah belah, enggak mungkin dalam Al-Quran. Wala tashba' minhu ulama. Orang yang alim itu enggak mungkin kenyang dengan Al-Quran. Dia bakal baca terus, dia bakal pahami terus, dia bakal teliti terus. Setiap dia baca, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini dia baca, dia dapat faedah. Besok dia baca, faedah lagi. Yang lain faedahnya. Lagi baca lagi. Setiap kali dia baca Al-Quran, dia dapat faedah daripada Al-Quran. Makanya sini, wa huwa alladzi lam tantahil jin istami'athu an qalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Jadi jin aja itu bisa masuk Islam. Jin masuk Islam karena apa? Karena dia mendengarkan daripada kandungan isi Al-Quran. Makanya keajaiban yang ada dalam Al-Quran itu enggak mungkin terputus sampai hari kiamat. Makanya sering ulama ini ngarang kitab tafsir ini. Di tahun ini ada lagi keluar ulama ngarang lagi tafsir ini. Maknanya berbeda-beda. Dan mereka mempunyai landasan pikiran yang berbeda juga. Karena itu tadi, enggak mungkin berhenti. Hikmah Al-Quran, tafsir Al-Quran itu enggak mungkin berhenti. Sampai akhir kiamat, enggak mungkin habis. Makanya di sini Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, "Innal Qur'ana ma'dabatullah." Quran itu adalah hidangannya Allah, jamuannya Allah. Faman dakhala fihi fahuwa amin. Orang yang masuk di dalam jamuannya Allah, maka dia akan aman. Kita mau aman hidup dunia akhirat, masuk. Allah udah sediakan Al-Quran nih. Ini Al-Quran. Ini adalah jamuannya Allah, hidangannya Allah. Inti mau masuk situ, maka inti aman. Inti keluar daripada situ, ghasamahullah. Allah akan hancurkan inti. Maka jangan sampai kita keluar daripada Al-Quran. Enggak. وروى مسلم في صحيحه بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang nafasa, orang yang melonggarkan atau orang yang meringankan daripada kurbah, bencana, bala, kesusahan yang dirasakan oleh sesama muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia juga nanti ketika di akhirat. Jadi kita pengen urusan akhirat kita mudah, masuk surganya mudah, ketemu Nabi besar Muhammadnya mudah, ketemu dengan orang-orang soleh mudah, ketemu dengan para anbiya-nya mudah,
nikmatnya kita di akhirat itu mudah, mudahkan juga urusan sesama teman kita di dunia. Yang susah makan, kasih makan. Yang susah kerja, carikan dia pekerjaan. Yang susah untuk datang ke masjid, ajak dia ke masjid. Yang susah untuk diajakkan taklim, ajak dia taklim. Insyaallah ketika kita mudahkan dia hal-hal yang seperti itu, nanti di akhirat kelak kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang kita tuju, itu yang kita maksud. Hidupnya kita ini kan hanya untuk ibadah. Ibadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya menahan hawa nafsu, bukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, juga termasuk daripada ibadah. Ngajak orang berbuat baik, amr bil ma'ruf. Jadi jangan sampai kita doang, jangan sampai kita sendiri, ana yang penting taklim, ana yang penting sholat tarawih. Nggak tahu tetangga di rumahnya itu sudah lupa. Dia nggak mau sholat tarawih, dia nggak mau hadir taklim, bahkan mungkin dia nggak mau puasa. Nah, di situ ibadah kita di situ. Apakah kita termasuk meringankan dia? Sangat meringankan. Karena meringankan itu bukan hanya ngasih uang, bukan hanya ngasih dia makanan, bahkan di dalam akhirat itu lebih lagi meringankan. Maka di sini seharusnya kita untuk meringankan daripada kesusahan-kesusahan sesama kita yang lagi dia rasakan di dalam dunia. Insya Allah nanti di akhirat semua urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man yassara 'ala mu'sir yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Kita memudahkan urusan orang yang lagi susah, maka di akhirat juga Allah mudahkan urusan kita. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Yang menutupi aibnya orang-orang muslim, maka di akhirat kelak nanti aibnya juga ditutup oleh Allah. Jadi kalau ada kerabat kita ada aib, ada kejelekan dia, baik dari fisiknya dia ataupun di luar fisiknya dia, ataupun di dalam rumah tangganya dia, ataupun di dalam maksiatnya dia ada kejelekan, jangan diumbar-umbarkan. La tufshi sirrah. Jangan dia kasih tahu nih fulan nih, semalam ana lihat dia nongkrong di sini. Malam ana lihat jalan sama perempuan ini. Semalam ana lihat dia seperti ini. Wah, kemarin dia enggak puasa. Jangan, la tufshi sirrahu. Kalau kita ingin aib kita ditutup oleh Allah, di akhirat kita tutup aib-aib sesama kita di dunia. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah selalu menolong hambanya selagi hamba tersebut menolong saudaranya sendiri. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang berjalan yang mana di situ tujuan jalannya dia untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan juga jalannya dia menuju daripada surga. Amacama qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan tidaklah seorang kaum yang mana dia lagi berkumpul di rumahnya Allah, di situ dia baca Quran, di situ dia mudarasah Al-Quran, kecuali di tempat tersebut Allah turunkan ketenangan. Allah tuturkan mereka daripada rahmat, dan haffathumul malaikah, malaikat membentangkan sayapnya. Wa dzakarahumullahu fi man indahu wa man bata'a bihi amaluhu lam yusib bihi nasabuh. Dan orang yang amalnya telat, yang melakukan suatu pekerjaannya telat, maka lam yusib bihi nasabuh, dia punya nasab enggak bisa mempercepat. Misalnya dia punya kedudukan tinggi, dia anak raja, tapi beramalnya telat. Nah, gara-gara dia anak raja, amalnya bisa sampai cepat. Atau gara-gara dia habib, dia amalnya sedikit atau amalnya pelan, lambat, amalnya bisa mempercepat dia, nasabnya dia enggak. Yang bisa mempercepat daripada pekerjaan kita itu yaitu amal kita sendiri. Jadi jangan rasa ana punya kedudukan, ana punya uang, ana punya nasab, ana punya semuanya. Jadi semua ibadah ana tuh cepat sampainya dah. Di sini oman bata'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu, ya. Jadi bukan patokan. Inna akramakum indallahi
atqakum, paling mulianya kalian di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa di antara kalian. Itulah yang akan mempercepat daripada amal kita. Walaupun nanti Allah Subhanahu wa taala khususkan daripada beberapa hamba-hambanya ya di dalam surat apa? Ustaz Saifuddin. Ada dalam Al-Qur'an intinya kalian tuh jangan saling melihat daripada nikmat-nikmat orang lain. Apa itu? Surah Al-An'am wala Baqarah? Faddala ba'dahum ala ba'd. Faddala ba'dahum ala ba'd. Apa itu ayat Qur'annya? Faddala ba'dahum ala ba'd. Allah mengkhususkan sebagian hambanya itu dengan khusus. Ada yang Allah beri rezeki yang banyak, ada Allah yang beri rezeki yang sedikit, ilmu banyak atau uang yang banyak, itu kan sudah dikhususkan. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, ya jangan kalian iri. Semuanya sudah punya anugerah yang Allah khususkan di dalam diri kita. Allahu faddala ba'dakum ala ba'd. Ada ayatnya, anda lupa. Tamam. قال الطبري وحدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثنا أبو تميمة أنه سمع كعبا يقول ثلاث من عمل بواحدة منهن دخل الجنة رجل شهد بأسا من بأس المسلمين فصبر حتى قتل أو فتح الله على المسلمين ورجل قعد في حلقة فقرأ عليهم القرآن فحمدوا ربهم عز وجل ثم دعوا ربهم عز وجل على أثر ذلك فيقول الله للملائكة على ما اجتمع هؤلاء على من اجتمع هؤلاء وهو أعلم ولكن يريد أن يكونوا شهداء فيقولون أي ربي أنت أعلم فيقول إني أعلم ولكن أنبئوني بعلمكم فيقولون يسألونك أن تدخلهم الجنة وتزحزحهم عن النار فيقول أشهدكم أني قد أوجبت لهم الجنة أوجبت لهم الجنة وزحزحتهم عن النار ورجل قام من دفئه ومن فراشه ولعله أن يكون قد قام من عند امرأته في ليلة قرة فإن كان جنبا اغتسل وإن لم يكن جنبا توضأ وأحسن وضوءه فقام فقرأ ودعا ربه عز وجل فيقول الله عز وجل للملائكة ما أقام عبدي من دفئه وفراشه فيقولون أيا ربي خوفته عذابك ورغبته في رحمتك وهو يستجير من عذابك ويرجو رحمتك فيقول أشهدكم أني قد أجرته مما يخاف وأوجبت له ما يرجو. Tamam. Di sini Rasul Muhammad SAW bersabda 3 amal ya, yang mana salah satu daripada amal tersebut kita lakukan kita masuk surga. Rajulun syahida ba'sa min ba'sil muslimin fasabar hatta qutila aw fatahallahu 'alal muslimin. Seseorang yang mana dia menyaksikan daripada ba's. Ini termasuk daripada sebagian hadis yang mana daripada sesuatu hal yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakal datang di hari kiamat seorang muslim sesama muslim lain, mereka saling berseteru, saling ribut, saling cekcok, dan ini yang terjadi di antara kita sekarang ini. Nah, itu termasuk orang-orang yang menyaksikan hal tersebut dan dia sabar atau dia mati syahid atau Allah berikan fatah kepada dia. Orang tersebut salah satu termasuk orang yang akan masuk surga.
atau orang yang duduk di dalam halagoh seperti antum-antum semua ini, maka dia baca Al-Quran, dia memuji Allah, dia berdoa kepada Allah, maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala nanti bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, ala masyama'a haula, kenapa mereka berkumpul? Ini kenapa nih? Kita lagi berkumpul nih kenapa? Wa huwa alam. Allah itu maha tahu. Allah maha tahu. Walakin yurid an yakunu syuhada. Tapi yang Allah inginkan, kenapa Allah tanya malaikat? Karena Allah pengen malaikat ini jadi saksinya Allah nanti. Fayaqulun ay rabbi anta a'lam. Wahai Allah, kau lebih tahu. Maka Allah katakan inni a'lam, walakin anbi'uni bi ilmikum. Aku tahu memang. Akan tapi berikan aku kabar tentang pengetahuan kalian sendiri yang kalian lihat di dunia. Fayaqulun, maka malaikat itu berkata, ya Rabb, yas'alunak an tudkhilahumul jannah wa tuzahzihahum 'anil nar. Wahai Allah, mereka berkumpul, mereka baca Al-Qur'an karena mereka meminta kepadamu, wahai Allah, untuk kau masukkan mereka kepada surgamu, kau jauhkan mereka daripada api nerakamu, wahai Allah. Maka apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ushidukum anni qad aujabtu lahumul jannah wa zahzahtuhum 'anil nar. Maka kalian ini menjadi saksi bahwasannya aku sudah memberikan daripada mereka surga dan aku jauhkan mereka daripada api neraka. Bagi siapa? Orang-orang yang duduk di dalam halago-halago seperti ini. Warajulun, dan yang ketiga, rajul gama min dafih min firashih, orang yang bangun dari tempat tidurnya. Wala'allahu an yakuna qad gama min indi imra'atihi fi lailatin gurratan. Terkadang orang yang bangun daripada tidurnya tersebut, di sampingnya ada perempuan, ada istrinya di satu malam gurrah. Gurrah itu malam yang dingin. Malam yang dingin. Dia bangun. Apa yang dia lakukan? Fa ankana junuban. Kalau seandainya dia junub, kan di sampingnya ada perempuan, ada istrinya dia. Fa ankana junuban igtasal. Kalau dia dalam keadaan junub, dia mandi di malam hari yang dingin tersebut. Wa illam yakun junuban tawadda. Kalau dia enggak junub, dia berwudu. Wa ahsana wudu'ahu, dan dia perbagusi wudunya dia. Fagom, bukan hanya bangun mandi atau bangun wudu tidur lagi, enggak. Fagoma, maka dia tahajud. Fagara, dia baca Quran. Wa da'a rabbahu azza wajal, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu Allah bertanya kepada malaikat, ma agama abdi min daf'i wa firashih. Apa yang menyebabkan hambaku ini dia bangun dari tempat tidurnya, apa? Maka mereka katakan, fayaquluna ya Rabb khawfatuhu adabuka. Dia takut dengan azabmu. Khawfatuhu adabuk. Dia takut dengan azabmu. Wa gharrabathu fi rahmatik wa huwa yastadiru min adabik wa yarju rahmatak. Dan dia menginginkan daripada rahmatmu, wahai Allah. Jadi dia menjauh ataupun takut dengan azabmu, tapi dia juga menginginkan daripada rahmatmu, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan, ushidukum anni ajjaltuhu mimma yakhaf wa ujabtu lahu ma yarju. Kabarkan dia, kalian menjadi saksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya aku sudah menjauhkan, menghindari daripada hal-hal yang dia takuti, dan aku berikan apa yang dia harapkan. Apa yang kita harapkan? Rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus وروى الدارمي عن وهب الذماري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رب تبارك وتعالى من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. قال وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. وروى الدارمي عن وهب الذماري قال من أتاه الله القرآن فقام به آناء الليل وآناء النهار وعمل بما فيه ومات على طاعته بعثه الله يوم القيامة مع سفرة الكرام والأحكام.
قال سعد السفرة الملائكة والأحكام الأنبياء. وفي مسند أبي داود الطيالسي عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمئة آية كتب من القانتين ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين بضم الميم وفتح الطاء مقنطرين. إذا سمعت ذلك فعليك يا أخي بالاجتهاد في هذا الشهر العظيم بتلاوة القرآن العظيم. وقد كان السلف الصالح يعمرون أوقاتهم فيه بالتلاوة. وكان إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه إذا دخل رمضان ترك كل شيء وأقبل على قراءة القرآن في المصحف. وكان الإمام الشافعي رضي الله عنه يقرأ في رمضان 60 ختمة وفي غير صلاة ونحوه عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه وغيرهم من خير هذه الأمة المحمدية وأفاضلها. وباب فضل القرآن واسع جدا والأخبار فيه كثيرة وألف العلماء فيه كتبا كثيرة. ذكر الإمام أبو عبد الله القرطبي في مقدمة تفسيره منه نكتا بديعة وألف في جزءا مستقلا سماه التذاكر في أفضل الأذكار التذكار في أفضل الأذكار فارجع إليه إن أردت المزيد. والله الموفق والمبدئ المعيد وفقنا الله لما يحبه ويرضاه. فلا رسول روى الدارمي عن وهب الدماري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رب تبارك وتعالى من شرح القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. Orang yang sibuk dengan Al-Quran dan berzikir denganku dengan alasan dia ingin meminta daripada permintaan yang sudah dia harapkan tadi, a'taituhu, maka aku berikan dia yang lebih afdal daripada orang-orang yang pernah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan apa cara kita meminta? Dengan kita sibuk dengan Al-Quran. Man atahu Allahu al-Qur'ana faqama bihi ana al-lail wa ana an-nahar wa amila bima fihi wa mata 'ala ta'ah ba'athahu Allahu yaumal qiyamah ma'as safaratil kirami wal ahkam. Orang yang Allah berikan Al-Quran dan dia bangun malam dan dia membaca, bangun malam itu bihi yani Al-Quran, dia baca Al-Quran di malam hari, dia baca Al-Quran di siang hari, dia amalkan bima fi, apa yang ada dalam Al-Quran dia amalkan. Wa mata 'ala ta'ah, dan orang tersebut mati dalam keadaan taat kepada Allah, ba'athahu Allahu yaumal qiyamati ma'as safaratil kirami wal ahkam. Nanti Allah utus di hari kiamat, nanti dia muncul dengan siapa? Dengan para malaikat dan para anbiya. Jadi Allah utus, Allah bangkitkan dia nanti bersama dengan para malaikat dan bersama para anbiya. Siapa ini? Orang-orang yang di malam harinya baca Al-Quran, di siang harinya baca Al-Quran, di setiap pekerjaannya dia amalkan apa yang sudah dia pelajari dalam Al-Quran, dan dia mati dalam keadaan beriman taat kepada Allah. Maka orang tersebut nanti di hari kiamat ketika Allah bangkitkan, dia dibangkitkan bersama para malaikat dan bersama para anbiya. Maka di dalam hadis lain, orang yang mengerjakan daripada 10 ayat yang ada dalam Al-Quran, maka Allah tidak tulis dia daripada orang-orang yang lalai. Orang yang mengerjakan daripada 100 ayat daripada Al-Quran, Allah tulis dia termasuk orang-orang yang ganitin, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mengerjakan daripada 1000 ayat, 1000 ayat daripada Al-Quran, kutiba minal muqantarin, dia termasuk orang-orang yang mugantar. Mugantar itu orang-orang yang mendapatkan fadilah yang besar, keutamaan yang besar. Jadi kita udah dengar nih, kita udah tahu daripada fadilah Al-Quran, keutamaan Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan. Maka yang mengarang kitab ini berkata, fa'alaika ya akhi bil ijtihad. Ketika kau udah tahu ini semua keutamaan tersebut, maka apa yang kita lakukan? Ijtihad, bersungguh-sungguh. Kita raih itu semua. Baca Al-Quran memang susah, bangun malam itu susah, selipkan Al-Quran di siang hari di saat kita bekerja itu juga susah. Tapi insya Allah kesusahan tersebut akan indah nanti
ketika kita dikuburkan ketika kita udah meninggal dan kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan indah. Karena kita tahu nanti ini capek yang sudah kita keluarkan di dunia itu manfaatnya ini untuk kehidupan yang kekal, untuk kehidupan yang abadi, yang manfaat untuk akhiratnya kita. Karena di dunia ini dunia ini cuma sementara, ibaratnya celengan kita. Ente mau jadi apa di akhirat? Ente mau duduk sama siapa di akhirat? Ente mau kumpul sama siapa di akhirat? Bagaimana cara ente tahu ente bakal kumpul sama siapa? Di dunia ini yang perlu kita lakukan. Kita nih duduk sama siapa di dunia? Ana duduk sama orang-orang yang saling nongkrong saja setiap malam, nggak pernah baca Quran. Berarti nanti di akhirat dia duduk sama orang-orang seperti itu. Tapi kalau ana setiap malam duduk di sini ngaji, ana setiap malam baca Quran, ana kalau seandainya ada kegiatan selalu membaca, selalu mengikuti, selalu ini, udah ketahuan. Nanti di akhirat nanti dia duduk bersama orang-orang seperti itu. Nah, bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, nanti di hari kiamat nanti orang-orang baik itu menjadi saksi. Orang-orang baik itu nanti dia menjadi penyelamat temannya yang ada di neraka. Ketika orang-orang dipanggil, ayo masuk surga, masuk surga. Ada beberapa orang yang dia belum mau masuk surga. Nanti dia tanya sama Allah, wahai Allah, aku ini dulu punya teman, tapi teman aku nggak ada di surga. Dulu dia ini ngaji Quran bareng aku. Dulu dia ini sholat tarawih bareng aku. Dulu dia ini buka puasa bareng aku. Nah, sekarang nggak ada di surga, wahai Allah. Mana dia? Dia di neraka. Maka orang-orang yang bertanya sama Allah, yang dia daripada ahli surga itu minta sama Allah, ya Allah, aku pengen teman-teman yang dulu baca Quran bareng aku itu pengen aku masukkan surga. Apa kata Allah? Ente ke neraka, ente ambil. Nah, itu berkatnya orang-orang yang saling di dunianya itu ukhuwahnya kuat, dia saling mendukung temannya, menasehati temannya untuk berbuat baik, baca Quran, hadir pengajian dan hal-hal yang baik lainnya. Nanti dia akan menjadi saksi di hari kiamat nanti. Makanya di sini diceritakan Al-Imam Malik bin Anas ketika masuk bulan Ramadan, taraka kulla syai', dia tinggalkan semuanya, dia tinggalkan. Wa aqbala ala qira'atil Qur'ani fil mushaf, dan dia apa yang dilakukan? Baca Quran. Semuanya ditinggalkan, pengajiannya dia mungkin atau apapun itu dia tinggalkan, yang dilakukan hanya baca Quran. Bahkan Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala yaqra fi Ramadan 60 khatmah. Imam Syafi'i di bulan Ramadan baca 60 kali hatam. 60 kali hatam Al-Quran. 60 kali, berarti satu harinya dia 2 kali hataman. Imam Syafi'i satu kalinya dia 2 kali hataman. Berarti dia hari ini seharusnya kalau kita mau ngikut Imam Syafi'i, hari ini udah 2 kali hataman. Itu 2 kali hatam. Jadi hampir 30 hari dia hatam 60 kali. Ini Imam Syafi'i, dan begitu pun juga imam-imam yang lain banyak. Daripada imam-imam Al-Imam Nabi Abdurrahman As-Segaf, enggak hanya Ramadan, di setiap harinya itu dia ngehatamin Al-Quran 14 kali hataman setiap hari. Al-Imam Abdurrahman As-Segaf 14 kali hataman satu hari, 14 kali hataman. Diriwayatkan Al-Imam Abdurrahman As-Segaf dia berkata, di saat aku tua itu aku baca Al-Quran 7 kali hataman. Di saat aku tua. Jadi masih muda 14 kali hataman. Udah tua 7 kali hataman. Kita ngikutin yang tuanya aja masih nggak bisa. Ngikutin yang tuanya aja kita masih nggak bisa. Apalagi mau ngikutin zaman mudanya Habib Abdurrahman Segaf, 14 kali hataman, tambah lagi nggak bisa. Ini waktu yang dia udah tua saja 7 kali hataman. Makanya nggak heran kalau dia lewat itu batu-batu bertasbih, gunung-gunung bergetar. Semua orang, bahkan ketika anaknya Syekh Umar Mukhdar pengen ikut. Ini Syekh Umar Mukhdar ini masih kecil. Dia pengen lihat abahnya ini setiap hari pergi ke gunung ibadah terus. Dia pengen tahu apa yang dilakukan oleh abah anak ini.
Apa? Akhirnya dia buntutin abahnya dari belakang. Ketika dia buntutin abahnya dari belakang itu, ketika abahnya mau naik gunung itu pasir, batu-batu, itu bertasbih semua. Subhanallah, la ilaha illallah. Itu anaknya nggak kuat pingsan, dia nggak kuat pingsan karena ngelihat suatu keajaiban yang seperti itu. Bagaimana dia bisa dapatkan ini? Baca Quran 14 kali hataman dalam satu hari. Wa babu fadlil Qur'ani wasi'un jiddan wal akhbaru fihi katsiratun. Banyak. Fadlil Quran wasi'. Hadis-hadis banyak. Jadi enggak mungkin dengan perjumpaan yang seringkas ini mau kita bahas semua tentang fadilah Quran itu enggak mungkin ada habisnya, itu enggak mungkin. Terus قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الريح المرسلة المطلقة والتعبير بهذا الإرشاد إلى دوام هبوبها بالرحمة وإلى عموم النفع بجوده كما تعم الريح المرسلة جميع ما تهب عليه، يعني أنه صلى الله عليه وسلم في الإسراع بالجود أسرع من الريح، وفي تقديم معمول أجود على المفضل عليه نقطة لطيفة، وهي أنه لو آخره لظن تعلقه بالمرسلة. قال الحافظ ووقع عند أحمد في آخر الحديث لا يسأل شيئا إلا أعطاه. لا يسأل شيئا إلا أعطاه. قلت وفي الهمزية عن وصف يده الكريمة الثانية تتقي بأسها الملوك وتخطى بالغنى من نوالها الفقراء. وكان جده صلى الله عليه وسلم بجميع أنواع الجود في بذل العلم والمال وبذل نفسه لله تعالى وفي إظهار دينه وهداية عباده وإيصال النفع إليهم بكل طريق من إطعام جائعهم ووعظ جاهلهم وقضاء حوائجهم وتحمل أطفالهم، ولم يزل صلى الله عليه وسلم على هذه الخصال الحميدة منذ نشأ. ولهذا قالت له سيدتنا خديجة رضي الله عنها في أول مبعثه والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحمة وتقر الضيف وتحمل الكل كلا وتصب المعدومة وتعين على نوائب الحق. ثم تزايدت هذه الخصال فيه بعد البعثة وتضاعفت أضعافا كثيرة. وفي صحيحين عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس. وفي صحيح مسلم عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه. قال فجاء رجل فأعطاه غنما بين جبلين فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فأن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. قال أنس إن كان الرجل لا يسلم ما يريد إلا الدنيا فما يمسي حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. ومن جوده صلى الله عليه وسلم أنه لما انتصر على هوازن وسب نسائهم وأبنائهم وغنم أموالهم أمر بجمع تلك الغنائم فجمعت في حظائر بالجعرنة فقسم الأموال وكانت 24,000 من الإبل وأكثر من 40,000 من الغنم و4,000 أوقية من الفضة. فأعطى صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم أول الناس فأعطى أبا سفيان 40 أوقية و100 من الإبل وأعطى صفوان بن أمية واديا مملوءا إبلا ونعما. فقال صفوان أشهد ما طابت بهذا إلا نفس نبي. وحتى قال صفوان والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني وأنه أبغض الناس إلي فما برح يعطيني حتى أنه لا أحب الناس إلي. وفي الصحيح عن جبير بن مطعم أن الأعراب
تعلقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم مرجعه من حنين يسألونه أن يقسم بينهم فقال لو كان لي عدد هذه إضاه نعما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. وفيه عن جابر ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا وأنه قال لجابر لو جاءنا مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا وقال بيديه جميعا. وفيه من حديث سهل بن سعد أن شملة أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم قال بسها وهو محتاج إليها فسأله إياها رجل فأعطاه فلامه الناس وقالوا كان محتاجا إليها وقد علمت أنه لا يرد شيئا سائلا فقال إنما سألتها لتكون كفني فكانت كفنه. ولما ورد مال من البحرين على النبي صلى الله عليه وسلم جاء العباس فقال أنا فديت يوم بدر نفسي وابني أخوي عقيلا ونوفلا فأعطاه من المال شيئا كثيرا حتى أراد أن يقوم به فلم يستطيع واستحمل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفعل فجعل العباس يهيل عن ثوبه من المال حتى استطاع حمله ذلك مع قوة العباس المعروفة. Tamam. Di sini kembali lagi ya meneruskan daripada kedermawanan yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini wa kana juduhu sallallahu alaihi wasallam bi jami' anwa'il jud. Jadi dermawan dari Muhammad itu bukan hanya harta semua, dermawan dari semua hal, fi bazlil ilm wal mal, di dalam menyerahkan hartanya, di dalam menyerahkan ilmunya, itu jud. Wa badlu nafsihi lillahi ta'ala wa fi idhari dinihi wa hidayati ibadihi. Jadi kesungguhan Nabi besar Muhammad, usaha Nabi besar Muhammad, yang mana dia kerahkan jiwanya pun dia berikan untuk di jalan Allah, untuk menampakkan daripada agamanya Allah, untuk memberikan hidayah untuk hambanya Allah subhanahu wa ta'ala, isalun nafa ilaihim bikulli tariq, menyampaikan suatu yang manfaat kepada hambanya Allah dari segala cara. Itu semua sudah ditunjukkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam min it'ami ja'ihim. Nabi Muhammad memberikan orang yang lapar maka makanan. Wa'zi jahilihim, orang yang bodoh diberikan nasihat. Qada hawaijihim, orang yang butuh hajat diberikan oleh Nabi besar Muhammad. Tahmil athqalahum, membawa daripada beban-beban mereka. Walam yazal sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi al-hisal hamidati mundu nasya. Dan ini Nabi Muhammad lakukan ketika Nabi Muhammad tumbuh, bukan hanya ketika beliau Islam, bukan hanya ketika beliau diutus. Maka ini memang sudah lahiriah Nabi besar Muhammad. Makanya kalau kita dengar daripada sirah perjalanan Nabi besar Muhammad itu di setiap marhalah, dari beliau lahir 2 tahun, mau dewasa, mau hijrah, mau daripada Isra wa Mi'raj, itu di dalam Nabi Muhammad itu mengalami daripada 4 kali badannya itu dibelah oleh malaikat Jibril 4 kali. Kenapa? Sebagian ulama mengatakan kenapa itu dibelah, apa yang dikeluarkan? Ada yang mengatakan yang dikeluarkan itu adalah binti-binti hitam. Tapi al-gaul al-afsah, yang dikeluarkan dalam hati besar Muhammad itu rasa benci, rasa tidak suka sama orang, ataupun sesuatu hal yang sempit di hati, dikeluarkan semuanya, yang disisahkan hanya rahmah, kasih sayang. Jadi di hati Nabi besar Muhammad itu nggak ada hasud, nggak ada ribah, nggak ada benci sama orang, nggak ada hegit sama orang, nggak ada. Jadi yang ada di hati Nabi besar Muhammad itu hanya rahmah, kasih sayang. Makanya semenjak beliau tumbuh,
yang hanya ada adalah perbuatan yang baik yang muncul di dalam jati dirinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, qalat lahu sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha fi awwal mab'atsih. Jadi ketika awal-awal Nabi Muhammad diutus, ketika beliau berjumpa dengan malaikat Jibril yang disuruh baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu Nabi Muhammad langsung pulang menghadap Sayyidah Khadijah, langsung katakan zammiluni, selimuti aku, ketakutan ya Muhammad. Maka Sayyidatuna Khadijah, istri yang bisa menenangkan hati suaminya, maka beliau katakan, wallahi la yuhdikallahu abada. Allah enggak mungkin mencelakaimu, Allah enggak mungkin merugikanmu, tidak mungkin Allah mengambil daripadamu sesuatu yang jelek, enggak mungkin. Santai. Kenapa Sayyidah Khadijah katakan seperti itu? Kenapa? Karena dari Sayyidah Khadijah tahu Nabi Muhammad ini apa? Innaka la tasilur rahim. Kau ini adalah orang yang selalu menyambung tali silaturahmi. Orang yang selalu berbuat baik, nggak mungkin ada kerugian yang menimpa diri dia, nggak mungkin. Waktu berdef, kau tuh orang yang menyambut tamu. Tamu datang disambut, dimuliakan, tahmilul kal. Kau bawa semua sesuatu hal yang susah. Orang nitip ini kau amankan, orang pengen ini kau berikan pertolongan, orang enggak ada sesuatu kau beri, taksibul ma'dum wa tu'inu ala nawaibil haq. Orang yang mempunyai sifat mulia seperti ini, maka enggak mungkin ada sesuatu hal yang jelek yang akan menimpa diri dia. Sayyidatuna Khadijah sebelum adanya Islam pun tahu bahwasanya perbuatan baik itu akan menggiring kita, membawa kita kepada hal-hal yang baik nantinya. Maka itulah hal-hal yang lahir, yang timbul, yang tampak daripada jati diri Nabi Muhammad sebelum beliau diutus. Ketika dia diutus bagaimana? Lebih dermawanlah lagi, lebih baiklah lagi. Maka di sini dikatakan kana Rasulullahi ahsanun nas, asja'un nas, ajwadun nas. Orang yang paling ganteng, orang yang paling baik, orang yang paling berani, orang yang paling dermawan. Wa bi sahih Muslim anhu qala ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-islam syai'an illa atah. Nabi Muhammad tuh enggak pernah diminta kecuali ngasih. Minta apa aja. Ada barang baru dikasih, diminta sama orang, dikasih Nabi Muhammad. Itu saking judnya Nabi Muhammad. Faja'a rajul fa'atahu ghanaman baina jabalain. Ada orang datang. Kalau saya namanya Sofwan bin Umayyah. Datang, minta sesuatu hal dengan Nabi Muhammad. Apa yang beliau kasih? Ghanam baina jabalain. Kambing yang ada di antara dua gunung. Berapa banyak? Berapa ratus kambing kalau seandainya di antara dua gunung itu ada kambing. Kita pikirkan berapa ratus itu kambing yang ada. Semuanya diberi ke Nabi Muhammad. Kita mau akikah aja susah ya. Mau akikah aja susah. Ini semuanya diberikan. Fa'atahu ghanaman baina jabalaini wa raja'a ila qaum. Maka orang yang minta itu dikasih ghanam di antara dua gunung, itu langsung kembali kepada kaumnya, kepada orang-orang yang ada di desanya dia, sambil dia merayakan aslimu, masuk Islam kalian. Fa anna Muhammadan yu'ti apa'an man la yakhshal faqah. Karena Muhammad itu memberikan suatu pemberian yang enggak takut miskin. Enggak takut miskin. Orang punya harta, punya hewan ternak di antara dua gunung yang mungkin jumlahnya lebih dari 10 ke atas, orang minta langsung dikasih. Orang yang baru masuk Islam ini, yang baru tahu dengan kedermawanan Nabi Muhammad ini, langsung kembali kepada orang desa tersebut sampai dia katakan, ente Islam. Karena Nabi Muhammad memberikan suatu hal yang enggak takut miskin. Qala Anas, in kana ar-rajulu la yuslimu ma yurid illa ad-dunya, fama yumshi hatta yakuna al-islamu ahabba ilaihi min ad-dunya wa ma 'alaiha. Jadi kalau zaman dulu ada orang-orang masuk Islam. Memang ada orang-orang yang masuk Islam tujuannya itu dunia. Orang datang Nabi Muhammad, ana pengen minta ini, dikasih, akhirnya masuk Islam. Tapi itu cuman pemicu saja. Bukannya dia masuk Islam terus karena dunia terus enggak. Jadi dia dikasih oleh Nabi Muhammad, ketika dia udah dapat itu harta, dia masuk Islam, dia mengenal Islam, dia udah tahu Islam, dia sudah mendalami Islam, itu dunia lari.
Itu dunia udah lari sendiri. Yang dia pegang itu adalah Islam. Akhirnya dia nggak cinta dunia. Kan? Banyak sahabat-sahabat kebanyakan daripada seperti Sofwan bin Umayyah masuk Islam karena diberikan oleh Rasulullah harta yang begitu berlimpah. Tapi ketika sudah masuk Islam, mendalami Islam, itu harta semua beliau tinggalkan. Gala Anas. Wa min judihi sallallahu alaihi wasallam annahu lamma intasar. Anas. Itu sedikit daripada cerita dermawan Nabi besar Muhammad. Dan juga Nabi Muhammad pernah dikasih rida, ketika dikasih baru dikasih. Ada orang datang, Rasulullah, anak pengen rida ente. Dikasih sama Rasulullah, padahal Rasulullah lagi butuh sama rida ini. Lagi dipakai. Sahabat-sahabat yang lain yang tahu, sahabat itu tahu Rasulullah ini kalau diminta nggak mungkin nolak. Akhirnya orang yang minta dipanggil. Ente ini kenapa? Ente minta Rasulullah itu baru dikasih hadiah. Rasulullah itu butuh. Kata orang tersebut, aku tahu. Rasulullah itu adalah orang yang kalau diminta nggak mungkin nolak. Tapi aku butuh dengan ridha Rasulullah. Buat apa ridha ini? Buat aku jadikan kafan aku nanti. Akhirnya orang tersebut meninggal dan yang menjadi kafannya itu adalah ridhanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah ridhanya Rasulullah menjadi kafannya dia, sudah barang tentu orang itu selamat daripada siksaan azab kubur yang Allah siapkan untuk hambanya. Pintar para sahabat pintar. Walamma warada malu minal bahraini ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'al Abbas. Faqal ana fadaitu ya Badr nafsi wa ibni akhuy Aqil wa Naufal. Fa'atahu minal mali syai'an katsiran. Ya Rasulullah punya paman namanya Abbas. Jadi Abbas ini ketika datang harta daripada Bahrain, Abbas minta Rasulullah, ya, aku sudah keluarkan daripada yang aku punya, aku sudah menjadi fida di Yaumul Badr. Dua daripada keponakanku juga Naufal wa Aqil, maka aku minta bagianku. Aku minta uang, minta ghanimah apapun itu. Maka Nabi Muhammad berikan harta yang banyak. Sampai-sampai itu Abbas itu mau ngangkat itu harta nggak bisa, saking banyaknya nggak bisa. Akhirnya dia taruhkan ke bajunya dia. Ini dia taruh ke bajunya dia sampai dia bisa bawa. Bawa. Nah, itu salah satu bentuk daripada kedermawanannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu lembar lagi di hatamin. Satu lembar lagi. Baca satu lembar lagi hatamin. Wa asyara al-allamah. وأشار العلامة البدوي في مغازيه إلى هذا وإلى بعض ما وقع في حنين من جوده صلى الله عليه وسلم بقوله أعطى عطايا شهدت بالكرم يومئذ له ولم تجمجم وكيف لا ومستمد سيبه من سيب ربي ذي عناية به أعطى عطايا أخجلت ذا الحديم إذا ملأ رحب الفضاء من النعم زهاء ألفي ناقة منها وما ملأ بين الجبلين غنما لرجل وبلهما لا لحلقه منها ومن رقيقه ودرقه منها أفاد العم ما نأى به فهال منه عمه عن ثوبه وكانت مأثر جوده مما لا يمكن أن يأتي على عدها الحصر وكان كله لله تعالى وفي سبيله وكثيرا ما كان يؤثر على نفسه وأهله فيعطي عطاء يعجز عنه الملوك ومع ذلك يعيش في نفسه عيشة الفقراء وقد خيرت إليه الدنيا فأعرض عنها ويأتي عليه الشهر والشهران لا يوقد في بيته نار ربما ربط على بطنه الحجر من الجوع وقد قلت وقد قلت في إنارة الدجى
Waqad qultu. وقد قلت في إنارة الدجى في مغازي خير الورى Inaratul Duja itu kitab juga, yang ngarangnya Imam Hasan Marsyad juga. Yang bilang waqad qultu fi Inaratul Duja. وقد قلت في إنارة الدجى في مغازي خير الورى ولو لم يكن من كرمه وجوده عليه الصلاة والسلام إلا وفقه في ذلك اليوم الهائل العظيم الذي يكون فيه كل واحد مهتما فيه بنفسه وهو عليه الصلاة والسلام يقوم أمتي حتى يخر ساجدا لله تعالى ويلهمه ربه ما يلهمه من الثناء الحسن فيقول له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع فعند ذلك يشفع للأمة بل لجميع الخلق في ذلك اليوم لإراحتهم من ذلك الموقف الهائل العظيم لو لم يكن إلا ذلك لكفى وكفى رزقنا الله شفاعته وجعلنا به في مستقر رحمته بمنه وكرمه آمين. قال الإمام النووي وفي الحديث فوائد منها تعظيم شهر رمضان بابتداء نزول القرآن ثم معارضة ما نزل فيه ومنها زيادة الجود والخير عند ملاقاة الصالحين وعقب فراقهم للتأثير بلقائهم ومنها استحباب مدارسة القرآن ومنها أن ليل رمضان أفضل من نهاره لكون الملاقاة والمدارسة فيه ولأن الليل مظنة المقصود من التلاوة وهو الحضور والفهم وأن فضل الزمان بفضل العبادة وزيادتها فيه وأن مداومة التلاوة للقرآن توجب زيادة الخير ومنها طلب تأثير العبادة آخر العمر. قال الحافظ قلت وفيه إشارة إلى أن ابتداء نزول القرآن كان في شهر رمضان لأن نزوله إلى سمع الدنيا جملة واحدة كان في رمضان كما ثبت من حديث ابن عباس وكان جبريل يتعاهده في كل سنة فيعرضه بما نزل عليه من رمضان إلى رمضان فلما كان العام الذي توفي فيه عارضه به مرتين كما ثبت في الصحيح. أشار العلامة البدري في مقاله إلى هذا وإلى بعض مواضع في حنين من جوده صلى الله عليه وسلم بقوله. Ini ada daripada syair-syair yang dikarang oleh Allamah Al-Badwi yang terjadi setelah peperangan Hunain. Yang mana dalam peperangan Hunain itu menunjukkan bagaimana dermawan yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau belikan daripada 2000 ghanam kepada sahabat pada saat itu kalau tidak salah namanya Sofwan bin Umayyah diberikan. Maka di sini beliau katakan ataya syahidat bil karam. Dia berikan suatu pemberian yang mana pemberian tersebut syahidat bil karam. Itu menjadi saksi dengan kenabiannya beliau. Al-karam yakni an-nubuwah. Yauma idzin pada saat itu fi yaumi Hunain walam tujamjim. Tujamjim yakni jadi enggak ada sesuatu hal yang ragu pada hal itu, enggak ada. Udah yakin bahwasanya itu pemberian yang menjadi saksi atas kenubuwahan Nabi Muhammad. Wa kaifala bagaimana tidak? Mustamaddu saybihi min saybi rabbi di inayatin bih. Kenapa? Bagaimana bisa tidak? Nabi Muhammad sumber pemberiannya itu adalah dari Allah. Kalau udah sumber pemberiannya dari Allah, mau 2000, mau 3000, mau seluruh dunia pun kalau sumbernya Allah itu sudah pasti. Atau ya akhiratul hadiyam itmalahat rahbal fadha minan na'am. Beliau berikan suatu pemberian yang akhjalatul hadiyam. Dul hadiyam itu awan, yang mana awan itu mumtali'ah bil matar, yang penuh dengan hujan. Kan awan yang penuh dengan hujan, kalau kita kena hujan bagaimana pemberiannya? Banyak kan? Basah. Kadang kalau terus hujannya sejam 2 jam rumah kita kadang banjir. Ini pemberian Nabi besar Muhammad itu bikin malu itu. Hujan aja sampai malu. Saking apa pemberian yang begitu besar. Duhaun alfainaga minha wa mala baina jabalaini ghanaman. Ini tafsir daripada Muhammad memberikan Sofwan bin Umayyah daripada hewan-hewan ternak yang 2000 yang mengisi daripada di antara 2 gunung tersebut. Minha afadal am mana bihi fahala minhu amuhu an taubih. Ini tafsiran daripada cerita yang kita baca tadi.
bahwasannya paman Nabi Muhammad yang namanya Abbas minta juga daripada ghanimah tersebut diberikan oleh Rasulullah, fahala minhu amhu an taubihi, maka dibawa itu pemberian dengan bajunya beliau. Saking apa? Saking banyaknya dia bawa ke ini nggak bisa, dimasukkan ke bajunya sampai bisa dibawa. Maka Sayyidina Abbas juga itu terkenal orang yang kuat. Sayyidina Abbas sama Nabi Muhammad itu terkenal orang yang kuat. Orang yang kuat saja diberikan harta yang begitu banyak nggak bisa bawa. Berarti apa? Berarti hartanya itu banyak banget sampai Abbas aja nggak bisa bawa. Nah itu daripada dermawan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di akhir ini beliau katakan, wa ma'adzalik ya'ish fi nafsihi 'aisyatal fuqara. Dermawan yang begitu besarnya itu Nabi Muhammad itu hidup dengan kehidupan orang-orang miskin. Gak ada makanan. Wa qad khuyyirat ilaihi dunya fa'arada anha. Disuruh pilih, ente mau dunia enggak? Ente mau enggak Jabal Uhud, Gunung Uhud ini ana rubah dengan emas? Enggak mau. Nabi Muhammad enggak mau. Fayati alaihi syahr wa syahran la yughal fi baitihi nar. Sebulan, 2 bulan itu rumahnya enggak dihidupin api. Kalau orang dulu kan pakai kayu mau dibakar. Kalau kita sekarang pakai kompor. Itu kompor rumahnya nggak hidup selama sebulan 2 bulan. Siapa ini? Nabi Muhammad. Rubbama rabata ala batni al-hajar min al-ju'. Terkadang di perutnya itu beliau ikat batu karena nahan lapar. Jadi insyaallah dari pelajaran hari ini, daripada pembacaan daripada Al-Qur'an di bulan Ramadan, dermawan Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan itu bisa memberikan semangat di hati kita, memberikan support untuk kita menjalani hidup ini agar kita bisa mencontoh sedikit demi sedikit daripada kedermawanan yang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih sanggup gak satu kitab lagi? Masih sanggup gak? Kalau mau istirahat. Anak nunggu Zulkarnain jawab. Kalau kata Zulkarnain stop. Kalau kata Zulkarnain lanjut. Tapi jangan tidur. Baik, nggak apa-apa. Orang yang penting dia datang ke majelis ilmu, dia duduk. Hatta tujuannya dia itu tujuannya dia datang. Cuman tujuannya pengen minta utang. Itu orang yang seperti itu aja masih diberikan oleh Allah rahmatnya. Tidurnya orang yang lagi nuntut ilmu itu ibadah. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini halaman 31. Itu bukan halaman 31 Jadi setelah nomor 15 ada. Nomor 15 wa'alam annahu la yasu'u laka. Wa'alam annahu situ ya. Wa'alam annahu. Ada. Wa'alam halaman berapa situ? Halaman 12. Halaman 12. Ada kitab min adabil Islam yang mudah kita pelajari. Pentingnya adab-adab di dalam Islam. Kalau seandainya adab-adab yang kita pelajari ini kita terapkan semuanya, insya Allah kehidupan interaksi kita antara sesama manusia itu akan aman. Nggak ada yang ribut, nggak ada yang bertikai, nggak ada yang suudzon, insya Allah. Di sini beliau katakan wa'alam annahu la yasu'u laka an tusarra jalisaka bihaditsin idza kuntum salasah. Ini beliau ajarkan, ketahui bahwasanya kalau seandainya kalian lagi duduk bertiga, maka jangan sampai kalian itu merahasiakan perbincangan kalian tuh hanya dengan satunya aja. Jadi bertiga, yang satunya inti ajak bisik-bisikan. Ini gini kita. Maka yang ketiga ini gimana? Fa innaka bihadza tugi ala talitikuma ihashan wan gita'an kuma. Maka orang yang ketiga ini akan
ya, di hati dia itu kan akan ada rasa curiga, ragu. Ini orang ngomongin apa? Ini orang ngomongin apa? Fatamurru bidhihnil khawatir al-ba'idah wal qaribah. Maka di otaknya dia itu nanti itu akan ada lintasan-lintasan, baik lintasan yang dekat ataupun yang jauh, bakal ada. Wa hadza ghairu la'iq bil muslimin. Dan ini enggak pantas untuk orang muslim, enggak pantas. Walihada nafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadzal khuluqa 'anil muslimina nafyan. Dan itu Nabi Muhammad menafikan, mentiadakan. Ini bukan akhlak yang baik. Jadi kalau seandainya duduk lagi bertiga, jangan bisik-bisikan sama yang satunya, jangan. Jangan. Maka Nabi Muhammad katakan la yatanaja ithnani bainahuma salis. Enggak mungkin berhasil lah orang yang dua orang di antaranya ada tiga. Jadi kalau seandainya ada dua orang ya enggak apa-apa. Tapi kalau udah tiga orang dah, jangan ada perbincangan yang rahasia. Rawahu Imam Malik wa Abu Dawud. Walam naqul la yatanaja bi sigatin nahi. Jadi la di sini bukan la nahi, tapi la nafi. Kalau sudah nafi itu mentiadakan sama sekali. Kalau nahi masih larangan. Jadi beliau katakan la yatanaja, bukan la yatanaja bi sigatin nahi. Wa inna ma qala la yatanaja bi sigatin nafi wal khabar. Idanan minhu bi anna hadzal khata' ghair mutasawwir. Lalu Muhammad katakan dengan sigatin nahi karena ini suatu kesalahan ini ghair mutasawwir, enggak bisa digambarkan, atau ghairu la'iq an yaga minal muslim hatta yunha anhu, atau tidak pantas terjadi di antara orang muslim sampai dilarang. Jadi orang muslim yang mempunyai akal yang sehat, yang normal, ketika ada tiga orang, mungkin enggak dia bisik yang satunya aja? Enggak mungkin. Jadi mustahil. Orang muslim yang sehat, yang normal itu enggak mungkin seperti itu. Jadi Nabi Muhammad enggak pakai dengan sirah nahi, enggak, tapi pakai dengan sirah nafi. Au jaga fil muslim hatta yunha anhu li'annahu khata' yudraku bil fitrah. Karena ini suatu kesalahan yang bisa kita dapatkan dengan fitrahnya kita sendiri. Dengan jati diri kita sendiri tanpa dikasih tahu, seharusnya kita udah tahu. Tanpa dikasih tahu, seharusnya kita udah tahu bahwasanya ini salah. Wa hadzal hadits rawahu Malik wa Abu Dawud an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu wa su'ila Ibnu Umar faqila lahu fa idza kanu arba'ah. Ditanya Sayyidina Umar, Ibn Umar, kalau seandainya 4 gimana? Qala la yadurruk. Enggak apa-apa. Kalau udah 4 orang enggak apa-apa. Ai la ba'sa hina idzin bil musarrati wal munajah. Munajah itu sama. Munajah itu kan kalau kita bermunajat dengan Allah di malam hari sendirian, itu namanya kita munajah. Sama sini munajah di mana kita itu berbisik-bisik, diam-diam ngomong seperti itu. Jadi kalau seandainya 3 orang jangan. Kalau seandainya 4 orang enggak apa-apa. Tapi tetap dilihat bagaimana orangnya. 2 orang ini gimana? Kalau seandainya ini 2 orang ini orangnya enggak mau dirahasiakan, cepat curiganya, cepat suuzonnya sama kita, maka ya jangan. Kan ada waktu nanti. Kalau emang mau rahasia-rahasia, ajak undang ke rumah, bikinkan kopi, jadi cerita. Nah, itu seperti itu. Kemudian di sini beliau katakan i'rifil kabir gadra wa haqqah. Inti berikan orang yang besar itu kadar dan haknya. Berikan orang yang lebih dewasa dari kita berikan. Bagaimana? Fa idza ma syiyatahu fasir an yamini, fa idza ma syaitahu fasir an yamini mutaakhiran anhu ba'da syai'. Kalau seandainya kau berjalan sama dia, fasir an yamini, maka ente berjalan di kanan. Di kanannya. Mutaakhiran anhu ba'da syai'. Sedikit lebih belakang. Sedikit. Jadi orang besar. Ini orang besar. Pergi. Ente jalan bareng dia. Ente jangan di kiri, jangan. Tapi ente di kanan. Di kanannya juga bukan seperti ini, bukan. Mutaakhiran anhu ba'da syai'. Ente sedikit lebih mundur. Jadi dia jalan, ente di sini. Wa idza dakhalta aw kharajta faqaddimhu 'alaika fid dukhul wal khuruj. Ketika kau ingin masuk atau pengen keluar dari masjid, masuk ke masjid, maka qaddimhu, dahulukan dia dulu suruh masuk. Dia mau keluar, suruh dia dulu
keluar. Wa idzal tadaita bihi fa'atihi haqqahu minas salami wal ihtiram. Ketika kau berjumpa dengan orang yang besar tersebut, maka apa? Kau berikan daripada haknya dia. Haknya dia apa? Salam. Berikan assalamualaikum. Wal ihtiram. Inti berikan rasa hormat. Kalau seandainya dengan inti tangan inti itu kan tidak inti itu adalah rasa hormat, itu sudah cukup. Tapi kalau perlu salaman juga salaman. Wa idza ishtarakta ma'ahu fi haditsin famakkinhu minal kalami qablak. Kalau seandainya orang tua tersebut kita ajak berbicara, maka sempatkanlah ini orang yang duluan berbicara, jangan kita dulu yang ngomong, dia dulu yang ngomong. Wastami ilaihi bi isra wa ijlal. Dengerin kalau dia udah ngomong, dengerin. Dengar tuh ya bukan mata kita noleh ke kanan. Lihat mukanya dan hormati, hormati. Wa idza kana fil hadithi ma yad'u lil munagashah fanagishu bi adab wa sakinah wa lutf. Kalau seandainya ini kita udah ajak omong nih, dan di dalam perbincangan tersebut harus ada perdebatan, dan di dalam perdebatan tersebut kita harus jawab. Bagaimana? Maka jawab gak apa-apa, tapi dengan adab. Jawab dengan lembut, jawab saja. Wa ghudda min sautika fi hadithika ilaih. Dan suara kita itu diperkecil. Kalau lagi debat jangan teriak-teriak, kecilin. Wa idza khatabathu aw nadaitahu wa idza khatabtahu aw nadaitahu fala tansa takrimahu bil khitabi wan nida. Kalau kau lagi panggil dia, maka jangan lupa rasa hormat. Panggil siapa namanya, kalau dia memang lebih tua panggil Pak, panggil Kakak, panggil apa dengan sebutan-sebutan yang di situ memang kita memuliakan orang tersebut. Ini adalah adabnya kita bersama orang yang lebih tua. Kalau jalan barengan, maka kita di posisi kanan, sedikit membelakangi dia. Kalau dia mau keluar ataupun mau masuk, dahulukan. Kalau berjumpa dengan dia di jalan ataupun di satu tempat, berikan salam. Kalau kita ajak dia berbicara, maka dahulukan dia untuk berbicara. Dan kalau dia sudah ngomong, dengerin. Dan kalau seandainya di dalam perbincangan tersebut ada perdebatan, maka nggak apa-apa dijawab, tapi dengan adab. Kalau kita panggillah dengan suatu hal yang layak untuk dia. Kalau kakak, kita panggil kakak. Kalau lebih tua lagi, kita panggil paman ataupun apapun itu. Wa ilaika ba'dal ahadits wal athar allati tad'u ila hadzal adab. Maka di sini ada sebagian hadis-hadis Rasul Muhammad yang mengajak kita untuk beradab yang seperti ini. Ja'a akhwan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyuhaddithahu bihadisatin waqa'at lahumā wa kana ahluhuma akbar min akhi fa arada an yatakallama as-saghira fa qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kabbir ay a'til kabira haqqah wa da li akhika al-akbari al-kalam. Jadi ada cerita dulu di zaman Nabi Muhammad ada dua saudara yang lagi ada permasalahan. Yang satunya besar, yang satunya kecil. Pada saat itu yang kecil duluan pengen ngomong. Akhirnya Nabi Muhammad katakan kabir, yang besar dulu. Ai a'til kabir haqqah. Berikan orang besar itu haknya. Wada' li akhikal akbaril kalam. Biarkan orang yang besar dulu berbicara. Wa qala sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man la yujilla kabirana." Bukan termasuk daripada golongan kita orang yang tidak menghormati orang yang besar. Jadi, pengen masuk golongan Rasulullah, pengen masuk umat Rasulullah, pengen masuk daripada orang yang disayang sama Rasulullah, maka muliakanlah orang yang lebih besar daripada kita. Wa fi riwayatin laisa minna man lam yuwakkir kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li alimina haqqah. Bukan termasuk daripada golongan kita orang yang tidak menghormati yang lebih besar, yang tidak sayang dengan orang yang lebih kecil, dan tidak mengetahui dan tidak memberikan daripada orang alim haknya. Jadi
Kalau pengen jadi golongan Nabi besar Muhammad, muliakan orang yang lebih besar, sayangi orang yang lebih kecil, dan berikan orang-orang yang berilmu itu hak yang seharusnya sepantasnya dia dapatkan. Rawahul Imam Ahmad wal Hakim wat Tabrani an Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Wastama' ila sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimu asy-syababa adab as-suhbati wastami' ila sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimu asy-syababa adab as-suhbati wal ijtima' wa taqdimil kabiri ala dengarkan bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan orang yang muda bagaimana adab-adab kita duduk dan ngumpul, wa taqdimal kabiri ala shaghir, dan mendahulukan orang besar daripada orang kecil. Qala sahabiyul jalil Malik bin Huwairits radhiyallahu anhu ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababatun mutaqaribun. Kita datang kepada Rasulullah dan pada saat itu kita masih muda. Yani syabab mutaqaribuna fis sin. Orang muda yang masih umur itu masih sedikit. Fa agamna indahu 20 lailah. Maka kita bermukim di situ 20 malam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqa. Pada saat itu kami melihat Rasulullah itu orang yang sayang, orang yang kasih dan orang yang lembut. Fadanna annana qad istakna ahlana. Yang mana pada saat itu Rasulullah mengira bahwasanya kita ini udah kangen sama keluarga kita. Fasa'alana an man tarakana min ahlina. Maka bertanya Rasulullah kepada kita, orang-orang yang meninggalkan daripada keluarganya. Fa akhbarna, maka kami berikan kabar kepada Rasulullah. Faqala irji'u ila ahlikum fa'agimu fihim wa'allimuhum wa muruhum fa idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Maka ketika Nabi Muhammad menyuruh mereka pulang kepada keluarganya, Nabi Muhammad katakan irji'u ila ahlikum, itu pulang kepada keluarga kalian, agimu fihim, tinggal bersama mereka, allimuhum, ajarkan mereka, muruhum, suruh mereka untuk melakukan suatu hal yang baik. Fa idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum, kalau sudah tiba waktu salat maka azan, wal ya'ummakum akbarukum, dan orang yang tua di antara kalian dialah yang menjadi imam. Maka di sini Rasulullah Muhammad mengajarkan yang pantas untuk menjadi imam adalah orang yang lebih tua, orang yang lebih besar di antara kita. Tapi tetap dia harus jadi orang yang alim, dia jadi orang yang betul-betul dalam tilawah Qur'annya itu bagus, baru dia pantas untuk menjadi imam. Wa hakal Hafidz Ibnu Rajab al-Hanbali rahimahullahu taala fi tarjamatil faqih Abil Hasan Ali bin Mubarak al-Karhi al-mutawaffi sanah 487 وقد تتلمذ على الإمام الفقيه القاضي أبي يعلى الحنبلي شيخ الحنابلة في عصره رحمة الله تعالى عليهما قال لي القاضي أبو يعلى يوما ولا أمشي معه إذا مشيت مع من تعظمه أين تمشي منه؟ قلت لا أدري. قال عن يمينه تقيمه مقام الإمام في الصلاة وتخلي له الجانب الأيسر فإذا أراد أن يستنتر أو يزيل أذى جعله في الجانب الأيسر. Jadi ini cerita seorang gadi, dia katakan aku berjumpa dengan gadi Abu Ya'la pada suatu hari dan aku berjalan bersama dia. Kemudian dia bertanya, "Idza masyaita ma'a man tu'azzimu aina tamshi minhu?" Dia, kalau seandainya kau berjalan dengan orang yang kau hormati, maka di posisi mana kau berdiri? Di posisi mana kau berjalan? Maka imam ini qultu la adri, aku enggak tahu. Maka al-Imam Al-Ghazali Abu Ya'la katakan an yamini, kau berjalan di kanannya orang yang besar tersebut. Tuqimuhu maqamal imam fis shalah. Syuf, bagaimana Islam mengajarkan apa? Tuqimuhu maqamal imam fis shalah. Kau duduki dia seperti bagaimana makomnya imam pada waktu salat. Imam ketika sholat, yang pertama kali shop yang harus kita isi shop mana? Shop kanan. Begitupun juga kalau kita ingin berjalan bersama orang yang besar, maka yang kita isi itu adalah kanan dulu. Wa tukhalli lahul janibul aisar. Maka samping kirinya kosongkan, jangan diisi. Buat apa? Faedahnya kiri ini kosong buat apa? Idza arada an yastanfira aw yuzila ada
ja'alahu bil janibil aisar, karena kalau seandainya dia pengen untuk membuang daripada yastanfir, dia buang daripada ingus mungkin atau dahak yang ada di mulut dia, kotor apapun yang mengganggu dia, dia bisa buang di sisi kiri. Maka itulah adab kita ketika ada orang besar, baik dari ilmunya, baik dari pangkatnya, baik daripada usianya, maka kita jalan di samping kanan. Gunanya apa? Kalau dia pengen buang daripada kotoran-kotoran, dia buang di kiri. Masa dia buang kotoran, inti ada di kiri, dia mau buang kotoran, ada inti di situ. Jadi inti dapat berkahnya. Tamam. Sampai sini. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Ya Rabbana